biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Tina. Hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Anak Naomi, apakah sebelumnya anak Naomi pernah mendengar kata fotosintesis? Sudah apa belum? Oke, ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, sekarang akan kita bahas apa itu sebenarnya fotosintesis ini. Nah, di sini sudah Umi tuliskan pengertian dari fotosintesis supaya anak Naomi yang lebih paham. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, sebelum kita bahas lebih rinci atau lebih detailnya, anak Naomi coba dulu perhatikan halaman 11. Yang di sini ada gambar. Nampak Naomi? Oke, sebelum itu mari kita baca dulu bagian fotosintesis. Ketika lapar, maka anak-anak Umi pergi ke mana? Dapur. Ngapain di dapur? Mengambil makan. Ataupun kalau nggak ada di rumah kita bisa beli ke. Nah, kalau tanaman bagaimana Umi? Nah, kalau tanaman menggunakan energi cahaya. Apa itu energi cahaya Umi? Yaitu matahari. Nah, tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Nah, kalau tidak ada cahaya atau energi cahaya, apa yang terjadi pada tanaman? Tanaman mati. Nah, ini ulang. Tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Inilah yang dikatakan dengan proses fotosintesis. Oke, mari kita perhatikan bagian pertama. Bagaimana nih alurnya nih? Bagaimana nih tahapannya nih? Kita bagian satu dulu. Nih, energi cahaya matahari. Nah, energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Itulah bulan tadi. Langsung matahari yang langsung ke daun. Kemudian klorofil. Apa itu nih? Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Kalau Anda pernah perhatikan daun, ada tulisannya pada bintik hitam. Ya kan? Nah, itu dinamakan dengan apa dah? Klorofil. Ya, klorofil. Nah, bahan ini yang menangkap cahaya. Ternyata bukan daun itu langsung tapi si klorofilnya. Klorofil ini berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Ternyata kalau tidak ada si klorofil ini, si daun belum tentu berwarna hijau. Berarti nih, daun-daun yang warnanya kuning merah itu klorofilnya nggak ada? Mungkin tidak ada. Tapi sepertinya ada apa lagi dia? Ada mungkin daun itu yang tidak memerlukan klorofil. Tapi umumnya semua daun itu menggunakan atau membutuhkan klorofil. Nah, yang ketiga yaitu air. Apa itu nih? Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Yang keempat, karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Nah, yang kelima yaitu proses fotosintesisnya. Coba dulu ada bacakan sama Umi. Bagian kelima yaitu proses fotosintesis. Proses fotosintesis setelah semua bahan terkumpul akan dilakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan bagai daun yang tidak terlihat oleh mata. Ya, itu ada proses dari fotosintesis. Kemudian yang oksigen ya. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernapas. Kalau tidak ada oksigen, kan Umi? Mati loh. Oke, yang terakhir hasil akhir dari Makanan yang dihasilkan diolah oleh batang ke seluruh bagian tubuh tumbuh. Kelebihan makanan disimpan dalam sebuah atau studi. Oke. Bisa dipahami Naomi? Bisa dipahami Naomi? Oke. Nah, kesimpulan dari materi kita yaitu fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan apa tadi? Air, klorofil. Oke. Bisa dimengerti Naomi? Bisa. Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini pelajaran kita. Ulang-ulang pelajarannya di rumah supaya Naomi tidak lupa dengan apa itu arti dari fotosintesis. Nah, tugas Naomi yaitu mencari atau menjelaskan apa hubungan tumbuhan, manusia, dan hewan dalam proses fotosintesis. Apa tadi tugasnya? Hubungan tumbuhan, manusia, dan hewan dalam proses fotosintesis. Oke, dipelajari di rumah. Enak ya? Jangan lupa. Kita lanjut lagi besok. Sampai di sini pelajaran kita. Sebelum selesai kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin.